Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi atau topik selanjutnya, yaitu tentang biofisika kebidanan part 1 ya. Yaitu tentang biomekanika, tekanan dan termodinamika. Jadi biofisika sendiri itu suatu ilmu ya yang mempelajari gabungan antara biologi dan fisika. Nah, biologi ya ilmu itu kan ada. Bio itu artinya makhluk hidup, logos itu ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi, kimia, anatomi, dan fisika itu saling berhubungan, saling memiliki suatu ikatan ya. Nah, ketika mereka disambung, maka biologi dengan chemistry akan menjadi biochemistry atau biokimia. Nah, biologi dan fisika akan menjadi biofisika. Nah, biologi dan biofisika dan biokimia ya, apabila disatukan, di situ ada fisiologi, di mana dia mempelajari tentang fungsi tubuh ya. Fungsi tubuh berkaitan dengan ilmu kimia dan juga ilmu fisika yang digabungkan dengan biologi sendiri ya. Lanjut. Nah, tentang fisiologi, yaitu dia mempelajari ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ tubuh makhluk hidup ya. Jadi organ tubuh itu berfungsi secara normal ya, dinamakan dengan homeodynamic stability ya. Dinamik itu selalu berubah, tapi perubahannya akan kembali ke arah ke keseimbangan atau stability ya. Seperti itu. Makanya orang kalau pulang ke rumah ya, home ya berarti kan pulang kampung ya, itu akan membuat stabil. Nah, ya gitu ya guyonannya ya. Lanjut tentang biomekanika ya. Jadi fisika sendiri di situ ada mempelajari tentang mekanika, yaitu gaya yang bekerja pada tubuh. Di dalam gaya yang bekerja dalam tubuh itu ada keseimbangan dan juga gerakan. Nah, aplikasinya yaitu pada biomekanika. Oleh Isaac Newton itu diartikan dengan yaitu studi tentang gerakan yang dihasilkan oleh sistem otot atau sistem muskuloskeletal, otot dan tulang ya. Di studi mengenai sistem muskuloskeletal. Nah, konsep biomekanika itu memiliki dasar antara lain yaitu gaya atau force ya. Salah satunya hukum Newton. Ini kita bahas di part kedua ya, karena lebih kompleks ya. Kemudian kelembaman. Nah, itu juga ada di episode kedua. Massa dan berat masih berkaitan tentang gaya dari hukum Newton. Sistem pengungkit juga, gravitasi. Karena ini deh, biofisika ini saling berkaitan. Jadi kalau aku bahas satu ya, tentang gaya, itu akan semua terbahas. Nah, tapi kita nanti akan fokus ke ini, kita pengenalan dulu dan tentang biomekanika. Nah, fokusnya di pertemuan selanjutnya ya. Nah, aplikasi biomekanika ini di dalam dunia kesehatan itu teraplikasi pada dunia ortopedi ya, dan juga fisioterapi atau rehab medik ya. Jadi kalau kalian tahu ya, penyakit tidak hanya berhubungan tentang infeksi, tentang apalagi ya, infeksi, kemudian sindroma, kelainan metabolit, tidak. Jadi ada suatu trauma itu benturan atau reaksi secara fisik atas suatu aksi. Nah, itu pada tubuh kita ya, yang menyebabkan misal kayak kita terbentur, kita kekurangan sendi kita kekurangan cairan, jadi antara satu tulang dengan tulang yang lain saling bergesek. Nah, itu disembuhkannya dengan suatu terapi ya, terapi supaya tubuh ini akan kembali ke kondisi yang
semula, seimbang ya. Seperti itu. Biomekanika pada manusia itu merupakan gaya yang bekerja pada manusia, baik secara statis maupun secara dinamis ya. Gaya pada tubuh manusia dalam keadaan statis itu jumlah gayanya yang dalam segala arah itu F sama dengan 0. Nah, sistem muskuloskeletal yang bekerja itu merupakan suatu pengungkit atau pengumpil. Nah, ini fokusnya nanti minggu depan ya. Kok bisa sih sendi jadi suatu sistem pengungkit ya? Nah, hari ini kita fokus ke tekanan ya, tekanan dan termodinamika ya. Tekanan di dalam tubuh kita itu contohnya pada tekanan darah ya. Jelas ya. Jadi tekanan darah itu maksudnya gimana sih? Jadi di pembuluh darah kita ya, itu kan pasti ada aliran darah. Nah, aliran darah yang membentur dinding pembuluh ya. Aduh. Ya, dinding pembuluh ini itu kan memberikan tekanan toh. Jadi tekanan itu yang dinilai normal ataupun tidak normal, dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, karena terlalu tinggi akan menghancurkan sel-sel pada dinding sel sehingga bisa menyebabkan penyumbatan atau pada akhirnya pecah ya. Kalau kekurangan maka akan terjadi shock ya, artinya kurang asupan oksigen pada sel-sel pembuluh darah, nah, sehingga akan menimbulkan banyak sindrom banyak penyakit ya, misal tidak sadarkan diri atau pingsan dan seterusnya. Kemudian tekanan dalam kandung kemih. Jadi di dalam kandung kemih jika kita terasa ingin buang air kecil itu karena kandung kemih kita sudah terasa penuh ya. Di situ ada tekanan cairan urin ya yang memberikan respon tubuh, oh ini saatnya kamu untuk buang air kecil, dibuang ya, seperti itu. Kemudian tekanan pada sistem pencernaan ya, sistem pencernaan, makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan akan menekan setiap organ pencernaan. Tekanan itu akan membuat dia menyalurkan dan mendorong atau mengalirkan makanan ke saluran pencernaan selanjutnya. Kemudian tekanan pada mata ya, cairan pada bola mata yang memberikan tekanan tertentu sehingga menjaga bentuk bola mata kita ya. Kemudian tekanan di dalam tengkorak atau pada otak ya, itu ada namanya cerebrospinal ya, atau sering kita dengar itu CSF, cerebrospinal fluid ya, cairan otak. Nah, cairan otak ini berfungsi sebagai pelindung otak ya, sebagai bantalan pelindung otak. Jadi sebenarnya kepala kita ketika saling terbentur itu masih terlindungi oleh bantalan. Bantalan itu terbuat dari cairan otak gitu ya. Jadi tidak mudah untuk mengalami cedera atau trauma karena ada cerebrospinal fluid itu tadi. Nah, cairan yang terlalu banyak itu akan menyebabkan pembesaran otak. Ya. Kemudian selanjutnya ada suatu teori tentang potential fluid ya. Continuity equation ya. Rumusnya A1V1 sama dengan A2V2 ya. Luas permukaan ya A, atau kemudian V adalah kecepatan ya. Jadi di dalam pembuluh darah, di dalam suatu hukum cairan ya, ada continuity equation, yaitu di mana fluid atau cairan itu selalu konstan ya, yang masuk maupun yang keluar ya. Nah, apabila terjadi konstriksi maka akan mendapatkan tekanan cairan yang lebih cepat ya. Jadi kalau menyempit ya, ini bayangkan adalah pembuluh darah kita ya. Pembuluh darah kita, kalau pembuluh darah mulai menyempit, itu cairan akan semakin cepat. Nah, jadi ada proses di mana vasodilatasi atau vasodilatation
ya, ini dan vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah kita ketika mengalami pelebaran itu dinamakan vasodilatasi, ya. Pelebaran. Sebentar. Pelebaran. Gini ya. Kalau mengalami penyempitan, ya, namanya vasokonstriksi. Vasokonstriksi saling menyempit. Nah, kenapa kok pembuluh darah itu perlu mengalami vasodilatasi dan vasokonstriksi, ya? Salah satu fungsinya adalah ketika mengatur suhu tubuh, ya. Ketika suhu tubuh kita mengalami kedinginan, ya, tubuh kita mengalami sistem regulasi suhu di dalam tubuh kita mengalami suhu yang terlalu dingin, maka pembuluh kita itu akan melebar, ya, akan melebar. Nah, kalau satu contoh lagi, ketika orang minum alkohol, ya, minuman keras, ya, orang yang mengalami stres itu akan terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, ya. Namun ketika alkohol itu masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi pelebaran pembuluh darah, jadi akan merasa rileks, ya. Pasien itu atau orang itu akan mengalami relaksasi, sehingga karena adanya pembuluh darah yang melebar. Tapi pelebaran pembuluh darah itu tidak selalu bagus juga, ya. Contohnya pada alergi, ya, orang yang mengalami alergi, pembuluh darah akan, karena suatu zat asing, ya, masuk ke dalam tubuh, pembuluh darah akan merangsang antibodi akan merangsang sel untuk melakukan vasodilatasi, ya, pembuluh darah akan melebar, sehingga orang itu akan mengalami beberapa reaksi, misal pusing, gatal, sesak, dan seterusnya. Nah, itu perlu diberikan antihistamin, ya, obat, ya, supaya pembuluh darahnya kembali normal, ya, karena kan pembuluh darah kita elastis, ya, jadi bisa melebar maupun menyempit. Nah, itu kestabilan itu akan terjadi apabila tubuh kita juga memiliki faktor-faktor tertentu, beberapa faktor yang bisa menyebabkan stabil, namun juga bisa menyebabkan unstable juga, ya. Kemudian ini tadi kita sedikit bahas tentang tekanan darah, ya. Tekanan darah itu ada istilah laminar and turbulence, ya, dimana blood flows atau aliran darah itu mengalami suatu aliran yang lambat dan searah, ya, itu namanya adalah laminar, ya. Ya, laminar, ya, searah dan lambat, tidak terlalu cepat, tapi bisa mengalami turbulence, ya, tidak searah kemudian cepat, nah, berputar-putar dan seterusnya, ya. Itu tergantung pada suatu kondisi, ya. Misal, apakah turbulen itu selalu buruk? Tidak. Turbulen dimanfaatkan oleh alat kesehatan, yaitu tensimeter, ya, sphygmomanometer, ya. Nah, ini dibuat ketika torniketnya diikat pada tangan kita, ya, itu akan terjadi turbulence. Nah, turbulence itu akan diukur normal dan tidaknya. Jadi ada ukuran tertentu, 120, ya, misalnya 120/90 itu normal, turbulence yang normal, ya, sistole, diastole normal. Nah, ada di bawahnya atau di atasnya. Nah, itu jadi suatu ukuran. Jadi normalnya ya laminar, kondisi laminar, ya, seperti itu. Kemudian tentang termodinamika. Hukum termodinamika yang pertama yaitu kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dipunahkan, tapi bisanya dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sehingga energi manusia pun juga seperti itu, ya. Energi kita
dari makanan ya dirubah menjadi suatu asam amino dirubah menjadi suatu bahan-bahan yang diperlukan, contohnya enzim, hormon dan lain-lain yang berperan dalam suatu pembentukan energi yang lain ya. Ya ini hanya rumus ya. Misal ya. Jadi rumus pada energi ya, perubahan suatu energi itu didapatkan dari energi yang diperoleh dikurangi energi yang keluar ya, yang diusahakan. Ya, energi yang diusahakan. Apabila delta U ya, jika delta U itu masih positif ya, hasil pengurangannya ya, pengurangan kalor yang dilepaskan dikurangi kalor yang dikeluarkan ini itu masih positif, maka itu dia masih bisa melakukan usaha terhadap sekelilingnya. Namun jika negatif ya, jika hasilnya negatif, maka dia perlu menerima usaha dari perlu energi ya, usaha atau energi juga dari sekelilingnya ya. Nah, hukum termodinamika itu juga digunakan pada termometer ya, termometer suhu. Jadi energi termal yaitu suatu zat atau yang diperoleh ya dari energi kinetik di dalam tubuh kita. Ya, energi kinetik di dalam tubuh kita itu seperti pergerakan atom atau molekul-molekul, sel-sel dan seterusnya yang bergerak secara acak ya. Dimana gerakan itu akan menghasilkan suatu zat ya, suatu molekul, suatu zat yang menghasilkan panas atau suhu ya. Suhu ini akan diukur dengan termometer suhu ya. Jadi sebenarnya makanya gini ya, sel itu ya deh ya. Misal kita gambarkan sel seperti ini ya. Ini sel inti sel, ini sitoplasma. Sitoplasma itu selalu bergerak. Sitoplasma itu cairan ya, cairan tubuh kita. Ini misal satu sel dalam tubuh kita, itu dia selalu bergerak. Nah, kalau dia berhenti bergerak artinya manusia atau individu itu meninggal ya, seperti itu. Seperti itu ya. Tapi orang yang meninggal tidak langsung sitoplasma itu berhenti melakukan gerakan, tapi ada jangka waktu tertentu ya. Nah, ini gerakan tersimpel ketika tubuh kita melakukan aksi kinetik yang nantinya akan bisa melepaskan suatu zat sehingga diukur suhunya. Nah, belum gerakan yang lain, misal gerakan peristaltik, gerakan mengunyah, gerakan nafas, detak jantung. Nah, itu akan menghasilkan suatu energi termal ya, yang akhirnya dihitung oleh termometer suhu. Kemudian ada istilah kalor. Kalor adalah jumlah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda yang lain akibat perbedaan suhu antara keduanya ya. Kalor dihitung melalui satuannya adalah kalori ya, atau joule. Nah, ada juga istilah kapasitas kalor, yaitu jumlah energi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebanyak 1 derajat Celcius ya. 1 kalori ya, 1 kalori ya. Jadi seperti itu. Jadi kalor sendiri dari istilahnya dari makanan ya, karena di situ dipindahkan dari satu benda ke benda yang lain ya, ke tubuh kita ya, berupa kalori ya. Kalori, makanya setiap makanan tuh ada hitungan kalorinya sendiri, dia menghasilkan energi berapa sih gitu ya, seperti itu. Nah, perpindahan kalor atau panas tubuh kita itu melalui beberapa mekanisme ya. Tubuh kita bisa mengeluarkan panas itu melalui beberapa mekanisme. Jadi makanya kalau orang banyak di dalam satu ruangan itu kayak panas gitu, sesak ya. Karena manusia sendiri itu dia mengeluarkan atau memindahkan kalor. Ada namanya, kalau ini ya secara umum ya, ada perpindahan secara konveksi, yaitu melalui media
alir atau fluida, yaitu berupa gas maupun dari zat cair ya. Misalnya dari respirasi kita mengeluarkan kalor dari nafas kita ya, seperti itu. Kemudian secara konduksi, yaitu melalui media padat ya, misal tubuh kita juga keluar melalui benda padat, yaitu salah satunya kulit kita. Kemudian radiasi, yaitu melalui tanpa media ya, tanpa media yang kasat mata ya, tapi dia sebenarnya melalui gelombang elektromagnet ya, misalnya matahari sampai ke kulit kita. Kemudian evaporasi, yaitu perubahan air menjadi uap ya, untuk melepaskan panas. Nah, ya ini tergantung pada kelembapan udara ya, ini contohnya ya. Jadi tubuh kita tuh mengeluarkan panas dari evaporation atau penguapan ya, pada keringat kita ya, misal kita keringetan tiba-tiba kan sat ya keringat itu. Nah, itu dia akan menguap atau mengevaporasi ya. Kemudian panas yang dari luar langsung ke tubuh kita itu secara radiasi. Dan seterusnya ya. Tadi sudah diberikan contoh. Kemudian aplikasi pengukuran kalori ya, itu digunakan untuk pengukuran BMR atau basal metabolic rate ya. Jadi sebenarnya ada hitungan sih, Dek, di mana manusia itu sebenarnya di setiap individu itu butuh berapa kalori sih. Nah, itu tergantung pada aktivitasnya, pada usianya, pada kondisi fisiknya. Nah, itu ada suatu alat ya, ada suatu mekanisme hitung, yaitu adalah basal metabolic rate. Ini sebenarnya ada hitungannya di Google, ada ya, tapi ada yang lebih valid sekali dengan suatu alat ya, suatu alat setelah orang itu melakukan suatu aktivitas fisik ya. Nah, ini gambarannya ya, kalori ditransfer melalui alat atau media tersebut. Nah, tapi kalau di Google itu melalui hitungan, Dek. Umurmu berapa? Kamu sering melakukan aktivitas fisik nggak? Seminggu berapa? Nah, itu nanti akan ada hitungan bahwa kamu kalori dibutuhkannya adalah segini. Nah, gitu. Jadi perhitungannya seperti itu ya, aplikasinya seperti itu. Kemudian ada aplikasi yang lain namanya termografi, yaitu dia merupakan digital ya, infrared thermal imaging atau DT, di mana kamera termografi inframerah akan mencitrakan atau menampilkan suatu distribusi radiasi panas tubuh ya dalam bentuk gambar ya. Nah, alat ini digunakan untuk screening, tapi tidak merupakan screening yang gold standar ya. Gold standar tuh bukan alat diagnosis. Nah ya, tapi untuk screening awal saja ya. Contohnya pada pemeriksaan kanker payudara ya, karena ke orang kanker itu ada akumulasi darah dan oksigen ya. Jadi kalau orang kanker itu ada sel itu beregenerasi terus-menerus gitu, Dek. Sel itu beregenerasi terus-menerus sampai tidak normal, pembengkakan ya, sampai menyebar atau metastase ya. Nah, itu di situ pasti namanya sel yang memperbanyak diri. Setiap sel itu membawa aliran darah dan oksigen, otomatis di situ ada panas ya, suatu thermal yang lebih tinggi dibandingkan organ yang lain. Sehingga di situ dapat tercitra suatu warna yang berbeda dengan yang lain ya. Nah, seperti itu. Tapi ini tidak digunakan secara rutin ya, karena tidak valid. Setiap orang kondisi panas tubuhnya juga berbeda-beda. Misal orang ini sering angkat beban, maka panasnya fokus ke tangannya ya dibandingkan ke tubuh yang lain. Atau orang ini banyak aktivitas
berdirinya, misal ibu-ibu ya banyak berdiri di dapur ya, atau orang yang mungkin ini ya kali ya banyak aktivitas mikirnya, duduk berpikir mengerjakan pekerjaan kantor, nah itu panasnya itu akan banyak terakumulasi ke otak, nah kayak gitu dan seterusnya, itu jadi tidak dilakukan secara rutin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.